Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Kita sering berbicara tentang tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang mewah. Tapi pernahkah kita merenung, di manakah tempat yang paling mulia, yang paling dicintai Allah di muka bumi ini? Jawabannya jelas, yaitu masjid. Masjid adalah rumah Allah, tempat kita bersujud, tempat kita mengadu, tempat kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Karena kemuliaannya yang luar biasa inilah, maka kita dituntut untuk menjaga adab saat berada di dalamnya. Menjaga adab di masjid bukan sekadar formalitas, bukan sekadar aturan tak tertulis. Ini adalah cerminan dari iman kita, cerminan dari ketakwaan hati kita. Adab ini harus kita jaga dengan 3 hal, dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Hati kita harus khusyuk, tunduk, dan mengagungkan kebesaran Allah. Lisan kita harus basah dengan zikir, doa, dan bacaan Al-Quran, bukan dengan obrolan duniawi yang sia-sia. Perbuatan kita harus mencerminkan ketenangan, ketertiban, dan penghormatan kepada rumah Allah ini. Jangan sampai kita datang ke masjid, tapi justru membawa kelalaian dan mengganggu kekhusyukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat 32, yang artinya, demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Masjid adalah salah satu siar Allah yang paling agung. Maka menjaga adab di dalamnya adalah bagian dari mengagungkan siar Allah, dan itu adalah bukti nyata ketakwaan yang bersemayam di dalam hati kita. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara kita memuliakan rumah Allah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab pertama yang harus kita perhatikan, bahkan sebelum kita melangkahkan kaki sepenuhnya ke dalam masjid, adalah bagaimana cara kita masuk. Ini adalah gerbang pertama kita menuju rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai teladan terbaik kita, telah mengajarkan dengan sangat detail. Beliau menganjurkan kita untuk menundukkan kaki kanan saat memasuki masjid. Kenapa kaki kanan? Karena ini adalah tempat yang mulia, tempat ibadah, maka kita memasukinya dengan bagian tubuh yang kanan sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Ini adalah sunnah yang seringkali kita lupakan, padahal di dalamnya terkandung keberkahan yang luar biasa. Coba kita biasakan, setiap kali mau masuk masjid, ingat, kaki kanan dulu. Sambil melangkahkan kaki kanan, lisan kita jangan diam. Lisan kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita adalah, Allahumma iftahli abwaba rahmatik, yang artinya ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Subhanallah, betapa indahnya doa ini. Kita datang sebagai hamba yang fakir, yang penuh dosa, yang butuh kasih sayang Allah, dan kita langsung meminta agar pintu rahmat itu dibuka selebar-lebarnya untuk kita. Jadi ini adalah kombinasi yang sempurna perbuatan, yaitu kaki kanan, dan ucapan, yaitu doa. Inilah langkah pertama yang akan membuat ibadah kita di dalam masjid menjadi lebih makna dan penuh berkah. Setelah kita masuk dengan adab yang benar, apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah langsung duduk, bersandar di tiang, atau membuka handphone? Tidak, sahabatku. Ada satu adab agung yang menjadi bentuk penghormatan kita kepada masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang disebut sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya penghormatan. Sebagaimana kita bertamu ke rumah orang penting kita mengucapkan salam, maka beginilah cara kita mengucapkan salam dan menghormati rumah Allah. Ini adalah hak masjid yang harus kita tunaikan sebagai tamu Allah. Jangan sampai kita meremehkan amalan yang mulia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Perintahnya sangat jelas, janganlah duduk. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Bahkan dalam sebuah riwayat lain, ketika seorang sahabat masuk masjid dan langsung duduk saat Nabi sedang berkhutbah Jumat, Nabi menyuruhnya berdiri dan sholat 2 rakaat. Ini adalah bukti bahwa sholat tahiyatul masjid memiliki kedudukan yang sangat penting. Maka, mari kita niatkan, setiap kali masuk masjid, selagi ada waktu dan kesempatan, kita tunaikan hak masjid ini. Masjid adalah tempat suci. Maka,
menjaga kesucian dan kebersihannya, adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan hanya tugas marbot atau pengurus masjid saja, tapi tugas setiap muslim yang menginjakan kakinya di rumah Allah ini. Adab ini mencakup hal-hal yang besar sampai yang terkecil sekalipun. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet, hingga membersihkan kotoran kecil yang mungkin kita lihat di karpet atau lantai masjid. Jangan pernah merasa rendah atau hina ketika kita membersihkan rumah Allah. Justru, itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa di sisinya. Bayangkan sahabatku, betapa besar pahala dari perbuatan yang mungkin kita anggap sepele ini. Ada sebuah hadits yang memberikan kita motivasi luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti yang diriwayatkan dalam beberapa kitab hadits, bahwa beliau pernah ditampakkan kondisi surga dan neraka. Lalu beliau bersabda, ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku, hingga pahala kotoran yang dikeluarkan seseorang dari masjid. Dalam riwayat lain diceritakan tentang seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid. Ketika ia meninggal, Nabi sholat jenazah untuknya, dan bersabda bahwa beliau melihat wanita itu di surga. Subhanallah, membersihkan masjid bisa menjadi sebab seseorang masuk surga. Salah satu tujuan utama kita ke masjid adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kekhusyukan dalam beribadah. Oleh karena itu, menjadi adab yang sangat penting bagi kita untuk tidak mengganggu ketenangan dan kekhusyukan orang lain. Gangguan ini bisa datang dari banyak hal, namun yang paling sering adalah dari suara kita sendiri. Mungkin niat kita baik, ingin membaca Al-Quran, atau berzikir dengan suara yang keras agar lebih semangat. Tapi kita harus ingat, di sekitar kita, mungkin ada orang lain yang sedang sholat, yang sedang berdoa, atau yang juga sedang membaca Al-Quran dengan lirih. Suara kita yang keras bisa memecah konsentrasi dan kekhusyukan mereka. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu menjelaskan hal ini dengan sangat baik. Beliau menyatakan bahwa mengeraskan bacaan Al-Quran atau zikir di masjid hukumnya makruh jika sampai mengganggu orang yang sedang sholat atau tidur. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui para sahabat di masjid yang sedang mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Lalu beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya setiap dari kalian tengah bermunajat kepada Rabb-Nya. Maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian mengeraskan bacaannya atas yang lain dalam sholat." Hadits ini menjadi landasan yang kuat agar kita senantiasa menjaga lisan kita, membaca dan berzikir dengan suara yang cukup didengar oleh diri sendiri, demi menjaga kekhusyukan bersama di rumah Allah. Masjid memiliki fungsi yang spesifik dan agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah untuk zikir sholat dan menuntut ilmu. Masjid bukanlah pasar, bukan tempat untuk transaksi jual-beli, dan bukan pula tempat untuk mengumumkan barang yang hilang. Ini adalah batasan yang tegas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kesucian dan kehormatan masjid. Terkadang kita lihat ada yang menawarkan barang dagangannya di dalam masjid, atau setelah sholat ada yang berdiri dan mengumumkan, "Siapa yang menemukan kunci motor, atau dompet saya hilang." Walaupun tujuannya mungkin baik, tapi cara dan tempatnya tidak tepat. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras dalam hal ini. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, La arbaha Allahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu." Dan beliau melanjutkan, "Dan jika kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang di dalamnya, maka katakanlah, La aradda Allahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu." Ucapan ini bukan doa keburukan, melainkan sebuah bentuk pengajaran dan penegasan bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan di dalam rumah Allah. Ini menunjukkan bahwa kita harus memisahkan urusan duniawi dari kesucian ruang ibadah utama kita. Ketika kita akan bertemu dengan pejabat atau orang yang kita hormati, kita pasti akan berusaha memakai pakaian yang terbaik, yang paling rapi, dan paling bersih. Lantas, bagaimana seharusnya sikap kita ketika akan menghadap Allah, Rabb semesta alam, di rumahnya yang mulia? Tentu kita harus lebih dari itu. Berpakaian yang sopan, bersih, dan memakai wewangian adalah bagian dari adab kita kepada Allah dan juga kepada sesama jamaah.
Pakaian yang sopan artinya menutup aurat dengan sempurna, tidak ketat dan tidak transparan. Pakaian yang bersih artinya suci dari najis dan tidak berbau tak sedap yang bisa mengganggu orang di sebelah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memerintahkan kita dalam firman-Nya di surah Al-A'raf ayat 31, Ya Bani Adam khuz zinatakum inda kulli masjid, yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar anjuran untuk berhias diri ketika akan sholat, terutama pada hari Jumat dan hari raya. Yang dimaksud zi'inah atau perhiasan di sini adalah pakaian yang bagus, bersih, memakai siwak, dan menggunakan wewangian. Ini adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Jangan sampai kita datang ke masjid dengan pakaian seadanya, pakaian tidur, atau kaos yang penuh dengan gambar dan tulisan yang tidak pantas, yang bisa merusak kekhusyukan diri sendiri dan orang lain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, akhirnya kita sampai di penghujung perbincangan kita. Ingatlah selalu, masjid bukanlah sekadar bangunan dari batu dan semen. Ia adalah tempat yang suci, tempat yang agung, Baitullah, rumah Allah di muka bumi. Disinilah rahmat turun dengan deras, disinilah doa-doa diijabah, dan disinilah ketenangan jiwa kita temukan. Karena statusnya yang begitu mulia, maka menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap perbuatan kita di dalamnya haruslah cerminan dari pengagungan kita kepada sang pemilik rumah. Maka dari itu, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh sahabat sekalian, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita perbaiki adab kita saat di masjid. Dan yang tidak kalah penting, mari kita ajarkan adab-adab mulia ini kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita. Tunjukkan pada mereka bagaimana cara masuk masjid, bagaimana cara sholat tahiyatul masjid, bagaimana menjaga kebersihan, dan bagaimana menjaga ketenangan. Jadikan masjid sebagai tempat yang mereka cintai dan hormati sejak dini, sehingga kelak mereka akan menjadi para pemakmur masjid yang bertakwa. Pada hakikatnya, menjaga adab di masjid adalah bentuk penghormatan tertinggi kita, bukan kepada bangunan masjid itu sendiri, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita sembah di dalamnya. Ketika kita menjaga adab, itu adalah bukti cinta dan takwa kita kepadanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai memuliakan syiar-syiarnya dan menjaga kesucian rumahnya. Semoga setiap langkah kita ke masjid dicatat sebagai amal syalih yang berat timbangannya di yaumul mizan kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.